CPT. Pekerjaan beliau teacher trainer, pengawas Yayasan Iqra Bekasi, dan pembimbing umroh. Pengalaman organisasi beliau, Direktur PGTK Iqra Pondok Gede, Ketua Yayasan Pencinta Anak Bunaya, Ketua Pengurus Salimah Pusat, Ketua IIP, Ibu-Ibu Indonesia Peduli Palestina, dan aktivitasnya saat ini mengisi ceramah dan kajian majelis taklim. Ya, sudah banyak sekali ya, kita sudah sering mengenal beliau, mengisi ceramah pengajian undangan di rumah dinas, dan mengisi pembicara di berbagai kota di Indonesia. Masya Allah. Ya, hari ini kita akan ambil ilmu dari Ustazah Nani Handayani yang saat ini sudah bersama kita. Semoga Ustazah Nani, Ustazah Nurjana, Ustazah Eva, dan Koalisi Dai Indonesia, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur panjang dalam memperjuangkan pada kita ya Bu tentang rakyat Palestina. Pada Ustazah Nani Handayani kami persilahkan. Jazakillah khairan katsir MC pada hari ini. Sebelum saya mulai, mohon izin info apakah suara saya terdengar dengan baik? Alhamdulillah. Terdengar. Jazakillah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya cintai pada hari yang penuh berkah ini, di bulan suci, di bulan haram yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, surat 9 ayat 36. Hari ini kita bisa berkumpul walaupun online via Zoom di Koalisi Daiyah Indonesia. Kita akan membahas tentang kita safar ya, safar virtual ke Masjidil Aqsa. Tentunya acara ini berlangsung, bisa sama-sama kita ikuti dengan izin Allah, arahan yang selalu diberikan oleh ketua pembina dulu ya, pembina dari Koalisi Daiyah Indonesia yang saya hormati dan sangat saya cintai, Ustazah Al-Mukarramah Ustazah Nurjana Hulwani. Kita doakan beliau selalu sehat, selalu barokah waktunya, usianya, dan keluarganya tentunya ya, putra-putri dan cucu mantunya semuanya adalah pembela Al-Aqsa. Tentunya yang sangat saya cintai dan saya sayangi Ketua Koalisi Daiyah Indonesia, Ustazah Eva Muslifah, adinda tercinta, tetapi juga guru bagi kami semua pengurus Koalisi Daiyah Indonesia yang insya Allah tetap semangat, tidak pernah kenal henti, mengajak semua saudara-saudara kita, terutama anggota-anggota Majelis Taklim, kita semua untuk tetap mencintai Al-Aqsa, untuk tetap membela Al-Aqsa, untuk tetap perhatian kepada saudara kita di Gaza, dan update info tentang perkembangan saudara-saudara kita di Gaza yang sudah mendekati Rafah pada saat ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nurjana yang astagfirullah, Masya Allah, ya, penderitanya sudah 85.000 ya, luka-luka parah, kemudian yang syahid sudah 35.000. Ya Allah, penderitaan yang tadi disampaikan saya sampai menitikan air mata ya. Perempuan yang tadi yang Maryam yang apa namanya yang tadi rambutnya sampai lepas ya dari kepalanya karena lama tidak buka kerudung. Masya Allah, kalau kita bandingkan ya akhwat semuanya, ibu-ibu yang saya hormati dan cintai, nggak ada apa-apanya. Maka oleh karena itu kita semakin mencintai Al-Aqsa, mencintai perjuangan ini, sebagaimana yang tadi Allah firmankan di surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, ya, siapa yang diperjalankan, yaitu Rasulullah SAW, abdihi, yaitu hambanya, ya. Siapa hambanya, yaitu Rasulullah SAW, yang langsung Allah sebut, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ini dua nama masjid yang langsung Allah berikan nama. Ya, kalau masjid-masjid yang lain yang memberi nama pengurus misalnya, kalau ini dua nama masjid yang Allah langsung yang memberikan namanya. Yang pertama adalah Masjidil Haram, ini masjid yang pertama kali dibangun
oleh Allah di muka bumi ini. Dan kemudian 40 tahun kemudian hadis yang sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu adalah 40 tahun kemudian Allah bangun Masjidil Aqsa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya, kita kelak akan mendapat syafaatnya. Karena salah satu daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itiba, kita ikuti. Beliau juga bersabda, hadis yang sangat sahih ya. Beliau mengatakan, la tusaddur rihal, ya, tidak disarankan untuk bersungguh-sungguh, untuk bersusah payah, ya. Itu dikatakan demikian ya, illa salah sati masajid. Kamu nggak disuruh bersungguh-sungguh pernah ke sana. Sudah haji, sudah umroh, yang belum haji semua yang hadir, alhamdulillah udah ada 65 orang, semoga diundang untuk berangkat haji. Insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni. Insya Allah, Allah berikan kemudahan ya, keluarga bisa berumroh. Tapi kemudian satu Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, para Ummahat Fillah, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, semua para peserta di room Zoom ini, yaitu di online ini, pasti insya Allah saya yakin sudah pernah ya. Mudah-mudahan insya Allah saya bersangka baik dan mudah-mudahan Allah mengaminkan prasangka ini ya. Insya Allah berhaji dan berumrah. Tapi maaf, untuk Al-Aqsa belum semua kita ke sana. Kenapa? Ya, yang pertama saya iri banget, iri dalam kebaikan boleh ya. Ustazah Nurjannah itu ada bukunya ya tentang Gaza. Nah, itu kemudian juga teman-teman sebagian sudah ke sana membantu, mengirimkan bantuan ya. Masya Allah, karena di Gaza yang menderita. Nah, ini yang akan saya sampaikan ini dulu. Pertama, supaya tidak confused, tidak bingung. Kenapa sih kok ada orang yang bilang, oh ini Aqsa aman-aman aja nih, gitu kan ya. Kenapa? Iya, antara Masjidil Aqsa dengan Gaza jaraknya emang agak jauh. Jadi ketika di Gaza dibom, dirudal, ada penindasan, kemudian penyiksaan kepada saudara kita, di Aqsa nggak terlihat. Karena ada orang yang ngakunya ustadz gitu ya, lihat di Aqsa aman. Ya dia menceritakannya yang aman gitu kan ya. Nah, terus kenapa juga saya dengan izin Allah sudah ke sana, kemudian kenapa kok Aqsa aman? Yang pertama, Aqsa itu dikuasai oleh Israel, sayang. Hari ini ya, oleh Yahudi. Itu Masjidil Aqsa. Sehingga ketika kita akan ke Aqsa, itu visanya adalah Israel. Dan visanya itu beda sekali untuk kalau kita mau ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, mohon maaf ke Eropa gitu ya. Kalau ke Aqsa itu karena di tangan Israel, itu 2 bulan sebelumnya harus udah selesai visanya. Kalau 2 bulan, misalnya saya mohon maaf berangkat kemarin Oktober, itu Agustus udah selesai, harus udah jadi. Jadi bikin visanya 6 bulan sebelumnya, ya dipersulit oleh dia dan bayarnya lumayan mahal. Kenapa? Karena itu tadi, sekali lagi, Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi. Nah, ini kenapa kita perlu rihlah virtual dulu ya. Insya Allah nanti ini adalah merupakan memantaskan diri agar kita semua nanti diundang ke Masjidil Aqsa, bersujud bareng-bareng di sana, dan kemudian dalam keadaan merdeka, insya Allah. Ya, apalagi semua yang membela Aqsa ini sudah bergabung di antara kita 67 orang, mudah-mudahan akan bertambah lagi insya Allah ya. Akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian saya akan ceritakan dulu ketika ke sana itu, jadi di Palestina itu udah di kotak-kotak gitu ya, sengaja dipecah belah oleh Yahudi. Jadi ada tepi barat. Nah, ini beda lagi nih, tepi barat itu dipagar tuh tinggi. Gaza dipagar lagi tinggi, udah dipagar tinggi ya, kemudian tebal, kemudian di atasnya ditaruh kawat. Terus saya sempat juga lewat di pinggirannya, kemudian tapi nggak masuk karena kalau ke Gaza beda lagi cara masuknya. Kemudian di atasnya dikasih kawat, di atasnya dikasih setrum, dikasih CCTV, gitu ya. Nah jadi makanya penduduk Gaza tidak bisa keluar, tidak bisa ke Aqsa, gitu, akhwat saya. Nah kemudian terus kemudian di Palestina itu sendiri penduduk Aqsa. Nah, ini penduduk Aqsa ini disebut dengan Old Town atau kota tua, gitu ya. Nah, di Aqsa itu, di sekitar Aqsa itu menurut data yang ada di situ, ada datanya, itu penduduknya ada sebanyak 800.000 keluarga. Nah, 800.000 keluarga itu di Al-Aqsa itu, di dekat-dekat Al-Aqsa itu, di Al-Quds, itu 300.000-nya Muslim, 500.000-nya non-Muslim. Nah, jadi di sekitar Aqsa itu kalau kita nanti ke sana gitu ya, itu nggak semuanya Muslim.
Walaupun mereka wajahnya Arab gitu ya, kayak Arab gitu ya, tapi bisa juga Yahudi, dan juga ada yang jual jus, jual apa warung, itu nggak semuanya Muslim. Ya, jadi karena orang Yahudi, Nasrani itu lebih banyak daripada Muslim. Itu di sekitar Al-Aqsa itu sendiri ya. Akhwat fillah rahimakumullah. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu mengenal, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai gitu ya, dan saya merasakan betul gitu ya ketika Ustazah Nurjana, Ustazah Eva mengundang saya untuk mendengarkan tausiah dari syekh-syekh tentang Al-Aqsa, keutamaan Al-Aqsa gitu ya. Betul sekali ayat ini gitu ya. Surat 17 ayat 1. Barokna haulahu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi barokna haulahu gitu ya. Itu para ulama mengatakan dari tafsir ini bahwasannya Allah itu memberikan barokah di sekitar Aqsa. Sekitar Aqsanya Masya Allah, tabarakallah ya. Akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya? Betul-betul subur. Subur banget lingkungannya. Terus udah gitu juga ya, Masya Allah gitu ya. Saya lihat itu pohon pisang, itu daunnya lebat banget. Pisangnya tuh besar-besar, pisang Ambonnya. Kemudian satu sisir itu, satu tandan itu banyak sekali. Jadi saya ketika pernah dengan izin Allah, ya ini doa dari Ustazah Nurjana, dari semua teman-teman Ustazah Eva dan Koalisi Daiyah, saya dengan izin Allah baru 3 kali, tapi mudah-mudahan ini dalam rangka untuk menguatkan perjuangan dengan izin Allah ya, Bismillah. Tapi saya pengennya juga ke Gaza ya, dengan izin Allah, dan mudah-mudahan tetap membantu Aqsa dengan penuh cinta. Nah, kemudian saya terusin pohonnya, dan kemudian kurma. Kurma juga begitu ya, akhwat fillah ya, semua saudara-saudaraku semuanya. Kurma itu di sana itu di Palestina itu kurma yang bagus hampir semuanya adalah majol. Kurma majol itu lebih besar. Gitu ya, lebih besar, mohon maaf, ajwa pasti bagus ya karena itu kurma Nabi kan. Majol itu lebih besar. Kemudian pohonnya juga lebih lebat. Masya Allah, jadi musim kurma itu menurut data ya, dan mereka juga bilang September, Oktober, November. Nah, November akhir tuh udah mulai habis. Jadi jelas banget gitu ya, itu musim kurma dari dulu sampai sekarang. Jadi Agustus akhir, September, Oktober, November. Itu saya pernah ke sana Oktober ya kemarin. Nah, dengan izin Allah itu nanti saya juga akan menceritakan tanggal 7 Oktober itu saya masih ada di Masjidil Aqsa. Jadi ketika agresi itu dimulai, itu saya masih ada di Aqsa, ya. Nah, jadi ketika agresi sampai sekarang tadi udah disebutkan oleh Ustazah Nurjana udah sekian ratus hari gitu ya. Nah, itu pada waktu itu liburan. Liburan itu kata mereka itu adalah hari ulang tahun apa hari apanya Yahudi gitu. Nah, sampai pada hari itu tuh udah sepekan, itu kan nanti kita akan lihat ya. Masjid Kibli itu kan agak di atas, kemudian di bawahnya itu kalau kita turun ke bawah jalan lagi, itu ada tembok ratapan. Nah, jadi sebenarnya dari antara tembok ratapan ke Masjid Kibli itu tidak jauh ya. Nah ini Qubatus Sakhrah ya. Kita mulai. Ini jadi awalnya dulu teman-teman sekalian, banyak orang yang tidak tahu bahwa Masjidil Aqsa adalah 14,4 hektar. Nah, ini dia ya. Saya juga jujur nih, kalau nggak ikutan Koalisi Daiyah, nggak ikutan Cinta Palestina, saya nggak tahu loh. Jadi semua orang tuh tahunya yang namanya Palestina, Masjid Aqsa itu adalah Qubatus Sakhrah. Padahal Qubatus Sakhrah itu yang atas yang emas itu adalah cuman kecil aja gitu loh. Yang benar adalah 14,4 hektar ini. Nah, di 14,4 hektar ini, Masya Allah ya, tabarakallah, itu emang udah dibangun ketika kerajaan Ottoman, ya Turki Utsmani. Udah dibangun tembok dikelilingnya itu. Semua dikelilingin tembok, bagus sampai hari ini dengan izin Allah, tidak ada yang rusak boleh dibilang. Saya sampai kagum loh bangunan ini ya, Masya Allah. Begitulah makanya Islam harus jaya ya, pada waktu itu kan masih ada khilafah ya. Jadi ini pentingnya kita bersatu gitu ya, akhwat. Nah, 14,4 hektar ini gitu ya, sebenarnya pintunya banyak. Pintunya banyak. Nah, ini semua, nah ini dari data yang saya dapatkan di sana, ini udah ditanamkan lebih dari 5.000 CCTV. Akhwat fillah. Ya, saudara-saudaraku semuanya. Ini semua di sekitar Aqsa ini semuanya, di 14,4 hektar ini. Ada beberapa pintu, ya, akhwat sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa pintu untuk masuk ke sini, tetapi mayoritas pintunya itu ditutup. Ya, nggak semuanya bisa kita akses ya. Nah, ini dia pintu masuknya ya, bisa pintu keluar, pintu masuk, ada pintu Asbat, ada pintu Hitah ya, ada Al-Atam ya, Gowanimah, ada An-Nazir, Al-Hadid, Kotoni, Mitarah, dan biasanya yang kita lewatin yang boleh karena kita hotelnya dekat situ adalah pintu Maghribah. Itu yang kita masukin. Nah, itu kalau kita jalan kaki, itu yang paling dekat juga sih, akhwat. Nah, kalau kita mau masuk pintu yang lain, kita modal sedikit.
Tadinya saya waktu pertama saya nggak mau karena saya nggak tahu kan. Ketika saya lihat lagi, wah saya harus masuk dong. Akhirnya saya dengan izin Allah dengan teman-teman, saya naik golf car. Ada golf car, ada apa namanya mobil golf itu, supaya kita bisa masuk ke pintu-pintu yang lain. Nah itu pun nggak semua, cuman ada 3 pintu yang dibuka untuk kita untuk turis gitu ya. Nah itu masuk saya dari situ, jadi kita bisa lewat pintu-pintu tadi sehingga kita tahu ada beberapa pintu yang lain. Itu pun sekali lagi tidak dibuka semuanya. Ya, tidak dibuka semuanya, ada sekitar 4 pintu aja yang boleh dilewati oleh kami, tapi naik golf car. Kalau tidak terlalu jauh. Dan setiap pintu, astagfirullahaladzim, semua ini pintu-pintu yang udah ada 15 pintu keluar dan masuk, semua dijaga Yahudi Israel dengan metal detektor, dengan mereka polisi, dengan pakaian lengkap, pakai topi besi, pakai baju besi, sepatu besi, dan punya senjata yang udah siap dikokang. Udah disiapkan ya akhwat untuk bisa ditembakkan. Itu mereka, laki dan perempuan. Tapi disitulah saya semakin kuatnya begini. Ternyata mereka nggak ada apa-apanya. Mereka itu saking nungguin pintu karena tugas ya. Mereka itu nggak mandi, nggak kencing. Karena kan di sekitar Aqsa itu toiletnya udah ditutup. Cuma satu yang dibuka. Jadi kita kalau ke Aqsa itu 14,4 hektar tadi, kita masuk itu, kita kalau bisa dari hotel udah berwudu. Terus kalau kebelet kencing, itu ada di ujung cuma satu. Ya kan? Ada dekat pintu Maghribah itu satu cuma, dan di lainnya itu ada nanti ada ceritanya di tengah-tengahnya ada tempat wudhu. Kalau wudhu masih it's okay, tapi kalau toilet hampir nggak ada, cuma satu. Dan mereka nggak kencing gitu kan ya, nauzubillah. Dan jahatnya lagi nih dari 15 pintu ini ya akhwat villa, dari 14,4 hektar tadi semua dijaga oleh mereka, dan kemudian udah dijaga, kita tidak bisa masuk sesuka kita. Jadi tetap mereka jaga. Jaga yang pertama nih untuk tamu-tamu ya, untuk tamu-tamu. Misalnya kita misalnya subuh jam 4:20 lah gitu, anggap ya, atau kayak kita di sini 4:35 lah ya. Kemudian kan kita pengen tahajud dong, karena kan kata Nabi SAW, sholat di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali lipat. Kita pengen tahajud di sana, kita dari hotel udah berangkat jam 3, kayak kita di Mekah Madinah gitu. Itu begitu kita sampai sana di pintu itu tadi di Maghribah, ditutup sama mereka, kita nggak boleh masuk, dijaga, ditutup pakai besi-besi gitu. Dan mereka di depannya sambil mengokang senjata begitu. Akhwat saya yang dirahmati Allah. Jadi kita diam aja berdiri di situ gitu ya, nungguin mereka boleh masuk. Padahal kan kita bayar visa. Itu pokoknya terhina sekali sebenarnya kita ke sana ya. Makanya ada sebagian ulama yang tidak mengizinkan kita untuk ke sana gitu ya. Karena itu tadi, jujur aja loh, kita mau ibadah di masjid umat Islam yang Nabi menyebutnya kita harus bersusah payah ke sana, Allah juga menyebutnya di Quran, tetapi kita dihinakan oleh mereka. Makanya harus kita bela Al-Aqsa sampai titik darah penghabisan dengan harta dan jiwa kita, insya Allah, akhwat ya. Udah gitu, yang paling sedihnya lagi nih akhwat fillah, semua ibu-ibu yang saya hormati, itu saudara-saudara kita yang orang sekitar itu kan ada tadi 300.000 ya, mau sholat di situ tidak boleh, akhwat. Apalagi yang masih muda-muda, pokoknya 60 tahun ke bawah nggak boleh. Kecuali kakek-kakek yang udah nunduk-nunduk, jalannya udah susah gitu ya, itu baru boleh masuk. Nenek-nenek juga gitu. Padahal ada nenek-nenek udah bawa cucu, tapi kelihatan masih muda, nggak boleh. Jadi kita pernah berangkat itu jam 3 gitu ya, jam 3 lewat sedikit, terus kemudian kita jalan, ada bapak-bapak yang dari rumah itu mau masuk, terus begitu menyusup di tengah-tengah kita. Saya senang gitu ya, nggak apa-apa, biarin aja. Nggak taunya ketahuan, digeret sama tuh Yahudi, itu polisi Yahudi tadi, ya tentara Yahudi, dipinggirin, diperiksa, kemudian nggak boleh masuk. Jadi anak-anak muda itu ya di sana di dekat-dekat Aqsa itu daerah tadi itu Al-Quds ya, mereka tidak boleh sholat di Aqsa, tidak boleh sekolah, tidak dapat bekerja karena ID card-nya aja nggak ada. Jadi KTP-nya. Ya waktu itu kita pernah diceritakan ya Ustazah ya, para Ustazah Eva, Ustazah Nurjana. Jadi bahwa penduduk Palestina sendiri yang tinggal di Palestina itu nggak punya KTP. Bahkan mereka ditulisnya di paspornya tuh pengungsi. Jahat banget mereka. Penduduk aslinya tuh dibilang pengungsi. Coba bayangin, itu di ID card-nya, di paspornya. Ya, itu kejahatan Yahudi yang astagfirullah. Semoga Allah jadikan mereka nanti ya betul-betul kerahnya neraka karena kejahatannya. Makanya kita harus bela mereka. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, para
sahabat semuanya yang pencinta Al-Aqsa, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika tadi itu ya seperti itu, tapi nanti mungkin biasanya karena kita udah masuk duluan gitu ya, yang biasanya turis-turis itu boleh masuk, dan yang saya kagum dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu kalau hari Jumat itu kebanyakan turis-turis itu yang sholat di Al-Aqsa adalah dari Turki, Ustazah Eva, Ustazah Nurjana dan teman-teman koalisi dan semua akhwat. Jadi hampir penuh, itu 14,4 hektar itu penuh semuanya, ya kan? Dari kebanyakan dari jamaah Turki, tapi kita juga pernah ketemu yang dari Eropa, dari Jerman, dari UK, kemudian dari Malaysia sedikit, ya kan? Nah, kemudian dan Masya Allah ya, barokna haulah itu yang juga saya rasakan ketika di Al-Aqsa itu, para ustazah sekalian dan juga akhwat semua, mereka tuh humble, ramah sekali. Orang-orang Palestina itu yang jaga masjid itu. Jadi ketika kita datang tuh Indonesia, kita dipanggil, ta'ali gitu ya. Kamu nggak boleh masuk sebelum kamu makan dulu. Jadi dikasih kue khasnya Palestina, kemudian dikasih minum, itu teh hangat ya. Masya Allah ya, luar biasa gitu, dikasih kurma. Jadi kita disuruh makan dulu karena kan masih pagi, kata dia, dingin gitu katanya mereka gitu ya. Terus kalau kita ngambil satu, salasah arba khamsah gitu ya. Suruh ngambil banyak. Dia tahu orang Indonesia tuh baik banget. Terus dia juga bilang, Indonesia Aqsa fi qalbi, kata dia gitu ya. Indonesia Aqsa di dalam hatiku, pokoknya udah cinta kita gitu ya. Masya Allah gitu ya. Saya sedikit-sedikit nih Ustazah Eva ya bahasa Arabnya, tapi saya ngerti saking cintanya mereka sama kita. Masya Allah ya. Dan begitu yang dipakai sholat yang mana? Yang dipakai sholat yang banyak penuh adalah Masjid Kibli. Nah, ya di Masjid Kibli. Nah, ini dia nih akhwat filah ya. Nah, Masjid Kibli itu nih kita lihat ya akhwat di sini yang paling kalau kita masuk pintu Maghribah dia jadi Kibli itu paling jauh ya. Kita lewatin Qubatus Sokhroh dulu, terus kita jalan, terus kita turun dari tangga, lurus kita temuin lagi ada tempat wudhu, baru Masjid Kibli. Masya Allah ya. Nah, ini kita lihat ya akhwat semua. Pokoknya kita seolah-olah kita ada di sana semua ya akhwat ya. Semua yang hadir nih udah hampir 70 bersama saya ya, 69. Nah, jadi kemudian kita jalan ke sana, tuh kita lewatin Qubatus Sokhroh. Nah, kalau sholat 5 waktu, ya kan, di Qubatus Sokhroh kebanyakan perempuan. Nah, Masya Allah ya, jadi di Kibli itu kan akhwat kelihatannya biasa banget. Itu kubahnya warnanya abu-abu tuh ada di situ kan ya. Terus apa batu-batunya juga biasa. Maaf kan karena mereka kan dijajah ya oleh Israel. Jadi nggak sehebat kayak di Masjidil Haram gitu ya. Tapi bersih ya akhwat, bersih. Walaupun banyak pohon-pohon zaitun, oh ya di sepelataran 14,4 hektar itu kita lihat ya, itu banyak sekali di sini kita lihat. Ini semuanya ini adalah pohon-pohon zaitun, Masya Allah. Jadi sepanjang jalan kita masuk dari sini, ya dari Maghribah tadi, akhwat sayang, oh dari sebelah sini, kita dari sini ya. Dari sini kita masuk Maghribah, masuk pintu ini apa Qubatus Sokhroh, ini halaman, ini semuanya pohon-pohon zaitun, semuanya di sini zaitun banyak sekali di sini sayang. Ya, nah kemudian kita lewatin sini, kemudian kita naik sedikit dari sini ke Qubatus Sokhroh, ini lebih tinggi halamannya, kemudian kita lewat gerbang sedikit turun, kita masuk Masjid Kibli. Nah, ini Masjid Kibli ya, akhwat ya. Ini ada nomor di sini ya, Masjid Kibli ini, ya sayang. Nah, Masjid Kibli ini, akhwat, kita masuknya dari sini ya sayang ya. Kita masuk dari sini, kemudian Masjid Kibli ini sederhana banget, kubahnya abu-abu warnanya. Ya, nah ini nanti tapi pintunya beda ya. Di turunan sini nih, yang di bawah Masjid Kibli ini adalah tembok ratapan. Ini tembok ratapan. Mereka bikin pintu sendiri nih. Nah, inilah yang dibuat oleh Yahudi nih di bawah Masjid Kibli ini tembok dari tembok ratapan. Mereka udah mau bikin jalan langsung menuju Aqsa dari tembok ratapan. Ini yang udah dibangun nih para ustadzah sekalian. Supaya mereka juga kepengen orang-orang Nasrani dan Yahudi bisa lihat Masjidil Aqsa. Nah, kemudian kenapa sih mereka menguasai Masjidil Aqsa, pengen menguasai Masjidil Aqsa? Menurut kepercayaan Yahudi, mereka itu nyembahnya batu. Dan batu itu ada di mana? Batu itu ada di Qubatus Sokhroh, sayang. Ya kan, batu yang konon kabarnya mau ikut Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Seperti itu ya. Nah, yuk kita rihlah lagi kembali ya, kita jalan lagi. Jadi ini di Masjid Kibli, kita kembali lagi Masjid Kibli dulu. Kita jelasin dulu masjidnya ya sayang. Nah, Masjid Kibli ini, nah kita sholat di sini ya akhwat. Nah, sholat di sini, kita masuk ke sini di Masjid Kibli. Masya Allah, tabarakallah, Masjid Kibli keluarnya kelihatannya biasa aja. Di dalamnya ya Allah, semoga semua akhwat yang bergabung hari ini diundang sekeluarga untuk ke Masjidil Aqsa dalam rangka membela Palestina, membela Al-Aqsa. Di dalamnya bagus dan bersih yang luar biasa.
kemudian ornamennya, bukan ornamen, kaligrafinya. Dan disitulah nanti kita akan lihat, ya Allah, kita akan dimudahkan lihat di dalam itu, nanti dipenjelasin ya di belakangnya, ada mimbar Nuruddin Zangki. Nah, mimbarnya itu bagusnya luar biasa. Yang terakhir kemudian karena habis dibakar itu ya tahun 1967 ya, insya Allah ya. Kemudian diganti, kemudian dibuat salah satunya oleh orang Indonesia, yaitu juga saya baru tahu diperkenalkan oleh Ustadzah Nurjana sebagai pembina Koalisi Daiyah ya. Dan yang buat itu adalah orang Indonesia di Jepara, sampai hari ini masih ada. Itu mimbarnya juga ditutup, dipagar pakai kaca gitu ya, supaya orang nggak masuk ke situ semua. Dan Masya Allah, saya juga itu semua pertolongan Allah. Pernah saya ada sholat di Masjidil Aqsa tuh saya kepengen sampai syuruk gitu ya. Yang lain udah pada pulang, akhirnya ada teman saya berdua, saya juga mau sampai syuruk Bu Nani gitu ya, sampai syuruk. Tiba-tiba saya lagi lihat-lihat masjid-masjid yang lain tuh saya pengen lihat itu mimbar. Karena kan saya udah dijelasin gitu ya di teman-teman Adara juga bahwa ini ada mimbar kita gitu ya. Saya di sana tuh saya foto, ternyata ada bapak-bapak lagi baca Quran berdiri gitu ya. Terus dia panggil kami berdua. Terus dia bilang, "Salat fil mihrab." Kamu sholat di mihrab. Jadi di tempat imam sholatnya bapak-bapak di depan dekat mimbar. Dia bilang sholat. Dia bilang 2 rakaat. Dia bilang gitu ya. Terus saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang gitu nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa. Gitu ya. Akhirnya boleh. Tafadholi katanya. Saya sholat di situ. Saya sholat syuruk. Saya sholat duha ya. Saking senangnya gitu ya Allah. Saya bisa sholat di situ. Pulang udah selesai gitu ya. Kita mau bilang terima kasih. Bapak itu nggak ada. Kita cariin nggak ada. Ya Allah, betul-betul itu kebahagiaan yang luar biasa. Kan seperti biasa kan akhwat tempatnya di belakang, kita akhirnya boleh sholat di depan gitu ya. Masya Allah. Dan tentunya yang paling menyenangkan lagi, sebagaimana yang sering diceritakan oleh para ustadz, para syekh dari Palestina ya, Ustazah Nurjana juga menceritakan, semua yang ada di masjid itu tuh Ustazah Nurjana dan para akhwat semuanya, itu semuanya pada baca Quran kalau kita datang tahajud. Jadi saya baru tahu tuh ya, Masjid Kibli itu penuh dengan kursi-kursi di pinggir-pinggirnya. Ya, kursi sama meja gitu ya. Mejanya sederhana banget ya, kursinya juga sederhana. Sama di Qubatus Sokhro juga gitu. Nggak ada apa untuk masjid itu sayang, untuk kursi-kursi itu? Untuk mereka membaca Al-Quran. Kita pernah dapat ya dari salah satu syekh, saya lupa, dari Palestina itu ya, ketika membahas tafsir surat Al-Isra, kalimat Quran yang paling banyak ada di surat Al-Isra, surat 17. Dan ternyata benar gitu ya, di Al-Aqsa itu semua baca Quran. Yang saya kagum, saya ada videonya tuh. Anak kecil-kecil itu, yang kalau anak kecil-kecil mana boleh masuk tuh, beda sama pemuda ya. Anak kecil-kecil itu saya nggak tahu ya dia kenal atau tidak. Itu kalau begitu masuk masjid, bapak-bapak, kalau laki-laki ya, bapak-bapak cuma dicolek aja gitu. Dicolek terus dia duduk. Bapak-bapak itu nyimak, ngapain sayang? Murojaah, talaki. Ya Allah, saya sedih gitu. Ya Allah, dia kenal nggak sih kok bapak-bapak dicolek langsung duduk gitu ya. Dengerin bacaan Quran, dengerin hafalan Quran anak-anak. Dan itu terus sampai duha, udah agak siang dia masih terus baca. Nggak pulang-pulang dari abis subuh itu. Ya Allah, jadi benar apa yang dikatakan bahwa mereka tuh cinta Al-Quran, itu saya menyaksikan sendiri. Nah, terus juga ada halakoh Quran. Saya juga foto tuh ibu-ibu bikin halakoh Quran. Nah, ketika saya tanya, kenapa nggak pulang gitu ya baca Quran gitu ya, mereka bilang kita menjaga, jadi ribatnya, jadi murabitoh itu ya, murabitin dan murabitoh itu, mereka itu menjaga Masjid Al-Aqsa ini, yaitu tadi Masjid Kibli, Qubatus Sokhro, itu adalah dengan membaca Al-Quran. Masya Allah ya, ada itunya juga, ada musyrifahnya gitu ya, bapak-bapaknya juga gitu halakoh Quran. Terus mereka bilang, ntar kita gantian, katanya kita sampai jam berapa gitu ya, terus kemudian nanti ada lagi yang datang, itu menjaga. Terus saya bilang, kenapa? Supaya nggak ditutup masjidnya. Kalau mereka pulang, tutup masjidnya. Ya Allah ya, luar biasa ya akhwat ya. Nah, jadi ini kita jalan dulu ya, akhwat sayang yang dirahmati Allah. Ini Masjid Kibli ya, nomor 1 ini di sini ya akhwat sayang. Kemudian nomor 2, ini Qubatus Sokhro. Ini kayaknya angkanya nggak sesuai ya sayang ya dengan tulisannya ya, maaf nih. Qubatus Sokhro adalah ini yang atasnya emas. Ini Qubatus Sokhro atau Dome of the Rock. Ya, di sini. Ini nomor 2 jadinya ya. Nah, kenapa disebut Qubatus Sokhro? Di dalamnya ada batu. Batu itu terangkat, tapi kemudian ya kan, jadi kita bisa masuk ke sini. Ini juga kaligrafinya cantik ya, luar biasa. Ya menurut saya, mohon maaf ya, kalah. Artinya benar-benar barokah deh pokoknya. Lebih cantik daripada ini kaligrafi di dalamnya ya sayang. Di dalamnya ini ya, Masya Allah cantik banget. Nah di situ konon kabarnya ada satu tempat gitu ya, di situ konon kabarnya adalah janggutnya Rasulullah ada di situ.
Itu ada tempatnya kotak di situ ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, itu di situ. Kemudian jadi nah ini juga nih kalau kita pergi ke Aqsa kita juga harus pinter cari guide. Karena saya pernah dapat guide mahasiswa, dia banyak nggak ngerti, malah saya kasih tahu. Alhamdulillah saya udah ikut di koalisi daiyah, kalau nggak saya juga nggak tahu gitu kan ya. Nah jadi begitu berikutnya saya dapat guide yang bagus-bagus, jadi yang betul-betul paham sejarah. Nah jadi di sini nih Qubatus Sakhra, jadi itu konon kabarnya ketika Nabi mau Isra Mi'raj, kemudian batu itu terangkat. Ada di dalam sini nih sayang, ya di dalam sini. Kemudian ini emang agak tinggi, karena ini nanti kita dari sini pintu ini kita agak naik sedikit. Ini dari sini terus kemudian kita mau ke Kibri juga turun sedikit. Maka di sini dikatakan di situ ada ininya, ada lambangnya. Itu adalah kalau menurut hadis itulah Bukit Tursina. Artinya itu bukit yang paling tinggi gitu ya. Itu di sini yang paling tinggi. Nah, karena ini daerah sekitarnya ini rendah-rendah semua sayang. Yang lainnya. Nah, ini Qubatus Sakhra. Kemudian nanti kita jalan lagi ya, kembali lagi ke Masjid Kibri ya sayangnya. Jalan ke sini jalan. Nah, ini ada gapura. Kemudian turun lagi nih tangganya nih. Ini tangganya panjang nih sayang ya. Ada tangga, dan di sini tempat wudhu. Maka kemudian Masjid Arwani ini dari Masjid Kibri di sebelahnya. Sebelahnya Masjid Kibli sayang. Nah, sebelah sini masuk ke dalam. Nah, ini di sini masuk ke dalam, turun ada tangganya, turun, bersihnya luar biasa, bersih sekali sayang di Masjid Arwani ini sayang. Nah, di Masjid Arwani ini di dalamnya itu kan di basement. Kenapa? Karena dulu konon kabarnya hadisnya Rasulullah itu datang ke sini masuknya lewat sini sayang, ke sini nih. Jadi makanya ini di bawah Masjid Arwani di bawah, kemudian Aqsa Qadim juga di bawah Kibli. Jadi masuknya lewat pintu sini. Ya kan, ini kemudian ketika udah dibangun oleh kerajaan Ottoman, ya kan, ini baru dibangun tembok semuanya di sini sayang. Ya, nah maka kita dari sini, kita masuk ke dari sini, ini Masjid Arwani, kita masuk ke dalam bawah. Apa yang terjadi ya akhwat? Di Masjid Arwani ini di bawah di basement dinginnya luar biasa. Akhwat, saya waktu pertama kali datang, dingin banget ini, AC-nya hebat banget. Nggak taunya saya dikasih senyum sama guide-nya. Guide-nya itu juga udah dokter ya, orang Palestina, dia muslim ya, ikhwah kelihatannya ya. Maka kemudian saya banyak tanya sama beliau. Kemudian beliau bilang nih, masuk dari sini Masjid Arwani, di bawah itu dingin, kenapa? Ternyata bukan pakai, nggak ada AC. Nggak ada AC ya akhwat, orang di Masjid Kibli aja nggak pakai AC, cuman kipas angin. Ternyata itu adalah batu-batu yang memang udah ada di Masjidil Aqsa dari zaman Nabi. Batunya itu dingin sayang. Jadi saya tadinya nggak percaya, saya senderan ke tiang-tiangnya, dinginnya bukan main, itu batu-batu. Jadi di bawah ini sejuknya luar biasa. Di mana-mana basement kan nggak ada jendela yang masuk udara. Tapi dinginnya luar biasa, bersihnya luar biasa. Nah, di dalam sini ya akhwat filah ada mihrabnya Maryam. Nah, Maryam di sini ada mihrabnya Zakaria. Zakaria kan pamannya. Jadi Zakaria di sebelah sini untuk anak orang laki-laki, ikhwan kan dibedain. Kemudian ada mihrabnya Maryam di sini. Masya Allah, itu di Masjid Arwani. Kemudian kita keluar lagi, naik lagi akhwat dari Masjid Arwani, masuk lagi di bawah Kibli. Di bawah Masjid Kibli ada tangga lagi turun. Ini Masjid Kiblinya kan ini ya sayang ya. Nah, di bawah tangga kita masuk lagi ke bawah ya akhwat, ya, ke sini, dari sini masuknya sayang. Masuk lagi ke bawah itu Aqsa Qadim. Ya akhwat. Aqsa Qadim ini yang ini dulu Aqsanya Nabi itu dulu Aqsa Qadim itu belum ada Kibli zaman dulu sayang. Ya, jadi maksudnya belum ada Kibli, nggak dibangun seperti bangunan sekarang maksud saya ya. Karena Nabi masuknya dari sini. Ini menurut sejarah yang sahihnya demikian. Kemudian di Aqsa Qadim ini ya akhwati fillah rahimakumullah, ada itu apa namanya lampu zaitun yang hadis Maimunah ya akhwat. Nah, ya kan? Sumur untuk sumur untuk minyak zaitun untuk menyalakan lampu di Aqsa. Di bawah sini nih, di bawah di Aqsa Qadim. Aqsa yang awal. Itu seperti itu, akhwat sayang. Sampai sekarang masih ada tuh, ya, disiapkan di situ. Kenapa disiapkan di situ? Itu bukti bahwa hadis itu sahih, ya. Tadi ya Maimunah mengatakan, beliau minta fatwa, ya Rasulullah, seandainya nanti satu saat kita nggak bisa ke Aqsa, apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Maka Maimunah kemudian meminta fatwa dari Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, jika kalian tidak bisa ke Aqsa, kumpulkan minyak zaitun untuk menyalakan lampu-lampu Aqsa. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustadzah Nurjana sebagai pembina koalisi daiyah, edukasi, air mata nggak cukup, tapi kita harus sama-sama berjuang untuk membelanya dengan jiwa dan harta kita, insya Allah.
karena ini adalah sebaik-baik daripada pengorbanan kita, ya. Nah, ini di Aqsa Qadim, ya akhwat. Ini turun ya ke bawah. Begitu juga sama, ya akhwat. Nah, ini ada perpustakaan besar nih di sini di bawah Aqsa Qadim saya. Ini perpustakaannya lengkap di sini ya. Nah, akhwati fillah, jadi di bawah Aqsa Qadim ini lewat bawah sini, kemudian disitulah juga bisa dipakai buat sholat dan bersih, sekali lagi bersih banget ya akhwat fillah ya, masya Allah ya. Nah, ini ada penjaganya nih di Aqsa Qadim, di Marwani, di Qubatus Sokhroh, ada penjaganya muslim nih. Kalau orang Nasrani Yahudi nggak boleh masuk, jadi dijagain, ada juru kuncinya. Saya pernah datang ke sini belum dibuka sama juru kuncinya muslim, jadi dia lagi sholat duha artinya di kibli ya. Dan kemudian bagus sekali nih akhwat, di Qubatus Sokhroh dan di kibli itu ada penjaga akhwatnya juga. Jadi saya punya jamaah pakai celana panjang, tunik, tapi pakai tunik atasannya, nggak boleh masuk. Ya, bagus juga tuh. Ditanya, anti muslim? Nah, muslim, saya bilang gitu. Kamu nggak pakai gamis? Dikasih pinjem gamis. Oh, dia nggak mau, udah gitu akhirnya dia buru-buru pakai mukena ya. Jadi pokoknya dijaga juga, kalau bukan muslim nggak boleh masuk ya. Jadi saya ingat nih ya, jadi nggak boleh nih dua-duanya ini di Qubatus Sokhroh juga demikian. Terus ada juga yang maaf pakai kerudungnya dimasukin, yang cuman mohon maaf ya BKAK gitu, mohon maaf nih biar kecekek asal keren gitu kan ya. Nah, itu juga ditanyain, anti muslimah gitu kan ya. Iya, kok begitu kerudungnya gitu. Akhirnya dia pakai mukena. Jadi juga harus panjang gitu kan ya. Nah, jadi nggak boleh nih besok lagi kalau ada yang mau ke sini, bagus juga ya. Nggak boleh pakai celana panjang, harus pakai gamis, kemudian kerudungnya juga harus agak besar. Ya, masya Allah ya, begitu kalau muslimahnya jadi menjaga itu, murabitahnya menjaga seperti itu ya akhwat. Kemudian yang berikutnya, akhwat. Nah, maka terus nanti udah kita keluar ya, naik lagi dari masjid tadi Aqsa Qadim, kita keluar, kita ke sini akhwat. Ini namanya Masjid Buraq. Jadi kalau dikatakan Masjid Buraq ya akhwat fillah, yang dimaksud dengan Masjid Buraq adalah di sini konon kabarnya ya akhwat, dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meletakkan buraqnya di sini. Nah, masjidnya ini ke dalam, turun ke bawah, ada tangganya lagi, turun lagi. Karena Nabi tadi saya ceritakan masuknya dari sini, di bawah. Ini turunan nih ke bawah, beda ini ya tingginya. Nah, maka kemudian di sini nih kalau Masjid Buraq turun ke bawah, tempatnya kecil karena untuk tempat buraq dan masih ada besinya untuk mengikat buraq tersebut di bawah sini. Ya akhwat filah rahimakumullah ya. Itu seperti itu. Jadi ini yang bisa kita masukin ya akhwat. Dua masjid lainnya tidak kita bisa masukin ya akhwat filah rahimakumullah, udah ditutup yang lain-lainnya. Nah, ini yang bisa kita masukin untuk masjid-masjid yang ada di sini. Ya akhwati fillah ya. Sebagaimana kita tahu para ulama mengatakan, kemarin disampaikan saya oleh guide yang tadi dokter yang muslim, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholatnya adalah di sini. Di pelataran sini antara kibli dan Qubatus Sokhroh. Di sini ketika beliau mengimami setelah Isra dan Mi'raj ya, mengimami para nabi di sini salatnya ya akhwat filah. Ini menurut yang sahih beritanya. Ya, berita yang sahihnya beliau di sini mengimami salat. Ini pelataran ini sayang, pelataran luas ini sayang. Kan kebayang ya semuanya 14,4 hektar ya semuanya. Ini menurut yang diceritakan oleh beliau seperti itu ya. Nah, jadi di sini mengimaminya, bukan di dalam masjid ini ya. Akhwat sayang yang dirahmati Allah. Nah, jadi ini kita lihat masya Allah ya, luar biasa betul, barokna haulah ya, betul-betul Allah barokahi ya akhwat filah, karena di sini pohon zaitunnya masya Allah, saya terakhir yang Oktober itu udah mulai berbuah zaitunnya ya. Itu subur-subur pohonannya ya, karena tadi ya baca Quran, zikir, dan ketika sholat Jumat tuh saya kagumnya ya, makanya waktu itu pernah diceritakan juga oleh Ustazah Nurjana, bahwasannya kenapa Turki membuka hubungan, tapi kalau sekarang sudah tidak ya, diplomatik dengan Israel, karena orang Turki banyak sekali datang ke Aqsa, dan itu konon saya diceritakan oleh mereka dari Istanbul ke Tel Aviv itu cuma 1,5 jam naik pesawat. Dan ada pesawatnya langsung dulu ketika masih punya hubungan diplomatik ya. Jadi banyak orang Turki malah katanya ketika saya tanya pakai bahasa Inggris ke mereka, mereka diperintahkan oleh ulama mereka untuk salat Jumat di sini di Masjidil Aqsa. Nah, dulu ya kemudian kan, nah jadi saya dan teman-teman dengan rombongan dengan izin Allah datang ke Palestina ini, ke Masjidil Aqsa, lewatnya adalah lewat Mesir. Nah, sehingga dari Mesir itu, dari Kairo, kami ke Taba. Taba itu perbatasan antara, jadi kalau bukan Rafah ya, bagian yang lainnya lagi, Taba itu perbatasan antara Mesir dan Israel.
Penjagaannya ketat banget ya. Jadi melewati beberapa checkpoint untuk masuk ke Israel itu untuk menuju Al-Aqsa ya, dan di perjalanan pun ada checkpoint yang harus kita lewati. Ya, satu-satu tuh harus dicek paspornya, dilihat visanya. Terus sama kita disuruh declare bahwa kita nggak bawa apa-apa. Kita nggak bawa senjata. Jadi benar-benar sebenarnya orang Yahudi itu ketakutan yang luar biasa. Dan jangan lupa, tentara Israel di Yahudi itu nggak semuanya orang Palestina, artinya yang Yahudi. Banyak juga orang-orang dari, maaf ya, dari Mesir atau dari negeri-negeri yang lain yang Yahudi gitu loh. Ada. Karena pernah kita tanya gitu ya, dia ngucapin salam gitu. Terus kita kan diam aja, terus dia bilang saya muslim gitu ya, dia bilang. Tapi dia ikut jadi tentara. Kenapa? Karena butuh uang untuk dibayar. Jadi ikut ngejagain kita umat Islam. Nauzubillah min zalik ya. Jadi ada yang hitam-hitam juga gitu ya. Nauzubillah. Nah, itu dia mereka karena nauzubillah ya, karena pembelaannya kepada Yahudi dan akhirnya mereka loyalitasnya ke sana. Nauzubillah min zalik ya. Itu yang pernah kita tanya ya. Akhwat. Baik, next kita berikutnya, akhwat sayang yang dirahmati Allah. Nah, ini dia ya, ini adalah kubah-kubah yang ada, Masya Allah ya. Jadi Aqsa tuh cantik banget. Ini kubah-kubah ini ada kecil-kecil begini juga ya, ada Qubatus Sokhro tentunya ya. Ini yang atasnya emas ya, seperti ini ya akhwat ya. Kemudian ada Al-Sisilah, ada Mi'raj ya, ini dibangun udah ada sedikit sebagian yang ini nih, sebagian yang sudah agak mulai rusak ya, karena batu-batunya mungkin udah lama ya. Ada kubah. Jadi emang para nabi semua ada di sini ya. Ada Nabi Musa ya. Kenapa juga tadi saya ceritakan bahwa kami berangkatnya dari Mesir. Dari Mesir itu kita dalam perjalanan melihat konon kabarnya makam Nabi Harun, makam Nabi Soleh. Kemudian lewat Bukit Tursina. Bukit Tursina itu perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Ya, Mesir dengan sekarang dikuasai oleh Israel. Nauzubillah min zalik ya. Nah, itu. Jadi kita ke sana ya akhwat fillah, dan kemudian nanti yang paling ketat. Jadi kalau Al-Aqsa itu karena emang tempat turis nggak terlalu sebenarnya juga cukup tegang. Yang lebih tegang lagi adalah ketika ke Hebron. Ya Allah, nah itu yang suka dibunuhin itu ya sama Yahudi Israel, nauzubillah min zalik ya. Itu di Hebron itu ada makam Nabi Ibrahim, ada makam Nabi Yusuf, ada makam Nabi Yakub, ada makam Sarah ya di situ di Hebron. Nah itu yang dijaga ketat sampai tuh kita ketemu ya, dijaga ketat. Dan ini juga nih akhwat yang perlu kita tahu. Jadi Palestina itu udah dipecah-pecah oleh Yahudi. Ada Hebron, ada Jericho, ada Al-Quds, ada Gaza. Itu kayak kita tuh misalnya Jawa Barat nih sayang ya. Kita tuh ada di Tangerang tuh misalnya. Terus ada lagi di Bogor, ada lagi di Bandung. Nah, itu setiap perbatasan umat Islam gitu yang ada di tepi barat, ada di Gaza, ada di Hebron, itu dibatasin. Dan kalau orang Hebron muslim nih, yang muslim ya sayang, orang Hebron keluar itu dibatasin, ada batasnya. Kalau dia keluar ditangkap, ditembak sama penjaga itu tadi Yahudi. Jahat banget mereka. Ya kan? Jadi orang Hebron nggak boleh keluar, orang luar nggak boleh ke Hebron. Itu begitu sayang. Ya, begitu juga sebaliknya, padahal itu ada tulisannya tuh pakai bahasa Inggris. Ini adalah daerah yang dikuasai oleh PBB gitu. Tapi tetap aja dikuasai Yahudi. Mereka emang jahat banget dan mereka melanggar perjanjian itu. Sama nih, waktu saya pernah lagi yang kedua kalau nggak salah, waktu di tepi barat tuh. Jadi ibu-ibu bapak-bapak pada belanja, mau balik ke tepi barat itu ditutup pintunya sama Yahudi Israel. Mereka nggak bisa pulang. Udah mereka di pinggir jalan aja begitu. Pokoknya jahatnya luar biasa ya. Mereka bikin aturan suka-suka, kapan boleh dibuka, kapan boleh ditutup ya. Nah, ini jadi akhwat fillah, ini kubah-kubah yang ada memang cantik sekali ya, luar biasa, dan memang udah kelihatan tua ya, tentunya tidak terpikir untuk direnovasi karena mereka juga dalam keadaan dijajah dan tertekan ya. Makanya inilah kita akan membela. Jadi memang benar-benar barok nahaulah ya. Betul-betul Allah barokahi. Ya, next yang berikutnya itu kubahnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah, nah ini Masya Allah ya, ini dari Qubatus Sokhro nih tadi nih ya. Nah kan ini di atas kan ya Qubatus Sokhro. Kita jalan ini halaman nih luas nih sayang. Kita jalan lewat ini nih, lewat Baikah ya, atau lengkungan ini. Ini cantik sekali memangnya, Masya Allah luar biasa. Baru kita turun nah di sini nih ya. Biasanya kita suka ambil gambar di sini. Turunan nih tangga banyak ya sayang ya. Turun. Nah ini kalau turun ke sini ini menuju kibli.
menuju kibli ya akhwat sayang ya. Nah, ini ada beberapa lengkungan, ada 8, enggak cuma di daerah Qubatus Sokhroh ini tadi ya, Qubatus Sokhroh atau orang menyebutnya dengan kata lain Dome of the Rock. Ya, akhwat filah rahimakumullah ya. Dan kemudian juga ada lagi lengkungan-lengkungan yang lagi di sekitar Aqsa di 14,4 hektar ini. Ada ya, begitu masuk mau menuju ke Batu Sokhro juga ada. Ya nih, ya dari sini juga ada ya. Jadi ini dia lengkungan-lengkungannya. Daerah ini masih bisa kita datangi, masih bisa kita hampiri mereka kalau ini ya, karena ini Masya Allah ya, jadi pintu-pintu ini dibangun menurut sejarah dari kerajaan Ottoman. Akhwat fillah. Sekali lagi bersih, walaupun banyak pohon-pohonan, ya saya yakin ini dibersihkan ya. Apa namanya? Kalau pagi tuh kalau kita datang sebelum subuh tuh basah gitu ya. Mungkin disiramin, kemudian disapu ya, Masya Allah. Saya belum pernah lihat yang nyapu, tapi bersihnya luar biasa. Bersih sayang ya. Walaupun batu-batunya tuh bukan marmer kayak Makkah Madinah ya, batu-batuan dari batu-batuan. Ya, batu-batuannya batu-batu yang besar-besar, tapi tetap bersih. Sayang ya, itu seperti itu. Jadi Masya Allah ya, betul-betul barokah ya. Lanjut berikutnya sayang, next. Nah ya, akhwati fillah ya, ada tempat air wudhu. Sekali lagi walaupun tempat air wudhu ini ada, di sini dikatakan ada 16 di Yahudi, nauzubillah min dzalik ya, laknatullah. Ditutup, yang ada cuman di dekat kibli ini di tengah. Ini Masya Allah tabarakallah ya, tempat wudhunya cantik banget. Sampai kerannya juga cantik sekali. Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa ini. Tempat wudhunya cantik banget, akhwat ya. Jadi ini dibangun dari kerajaan Ottoman ya. Ini di sini nih, tadi ya di tengah-tengah tempat ada tempat duduknya juga ya, juga cantik sekali. Terus kemudian di tempat lain lagi juga udah ditutup. Kemudian ada sebenarnya ini orang Indonesia ya. Saya waktu itu udah baca tapi kemudian dihapus tulisannya. Ada sedikit ini tempat wudhu ini orang Indonesia bikin dari aluminium ya, tapi bisa juga diminum airnya, ada tulisannya ya, karena tempat wudhunya cuma satu di sini, 14,4 hektar cuma satu di sini. Ada satu lagi tadi di belakang Qubatus Sokhroh waktu kita baru masuk di gerbang Maghribah, ini ada toiletnya, tapi kan jauh sekali. Maka dibikinin lagi dekat Qubatus Sokhroh di sini oleh orang Indonesia. Tetapi kemarin tulisannya dihapus ya kan, mungkin nggak seneng kali ya lihat Indonesia begitu perhatian, karena saya yakin yang banyak mengunjungi adalah diantaranya orang Indonesia ya, cukup banyak juga akhwat ya. Nah ini perlunya kita kalau berkunjung ke sana dengan izin Allah kita ke Al-Aqsa dengan sudah mendapatkan ilmu untuk mencintai Al-Aqsa, berkorban untuk Al-Aqsa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, itu seperti itu ya akhwat fillah yang saya dapatkan. Nah, maka oleh karena itu akhwati fillah ini kita perlu tahu ya tempat duduk. Maka kita kalau nginep dari hotel-hotel yang dekat sini ya, bahkan ada hotel-hotel yang juga milik Muslim ya, Metropol, kemudian sama hotel nasional. Selain itu orang Nasrani yang punya dan banyak Nasrani di situ ya. Nah, akhwat fillah. Jadi tempat duduknya kalau bisa kita sudah berwudu. Nah, kalau batal bisa ke sini ya. Seperti itu tadi tempatnya ya. Jazakillah. Kemudian berikutnya next sayang. Iya, ya. Nah, akhwati fillah rahimakumullah ya. Inilah juga sumur Al-Aqsa. Jadi dulunya ya tadi Al-Aqsa begitu subur. Sumur-sumur ini masih ada. Tapi mungkin karena air yang nggak ditimba ya, jadi nggak ada airnya dan nggak, maksudnya udah nggak digunakan sekarang. Ada sumur-sumur ini masih ada sayang ya. Ini sumur ini ya tadi ada dari pintu Menara Asbat ya, dari Madrasah Al-Ghadiriyah juga ada ya akhwat sayang ya. Nah, tetapi ini udah tidak difungsikan. Jadi airnya sudah tidak kita bisa ambil. Nggak ada lagi, ya kan? Nah, kita tuh kalau mau cari tempat wudhu memang agak susah. Waktu itu pernah ada yang nanya ke saya, tempat wudhu di mana Ibu, agak jauh ya. Memang gitu ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya. Akhwat fillah. Nah, Masya Allah ya. Jadi zaman dahulunya pasti makmur ya orang. Konon kabarnya saya baca sejarah itu raja dari Jordania itu, Raja Hussein ya. Itu dulu dari Jordan ke Masjidil Aqsa itu dekat, karena kan dulu kan Syam ya, Syam itu kan termasuk Jordania ya. Itu dulu kalau salat Jumat itu di Aqsa. Cuman kata mereka tuh naik mobil cuma 30-40 menit. Ya, jadi perbatasan antara Palestina yang udah dikuasai Israel dengan Jordan itu cuma di pagar besi doang. Apa enggak di pagar besi, di pagar kawat bahkan. Tapi ada tentara Israel yang mereka ketakutan ya. Jadi zaman dulu seperti itu. Kakinya. Ya, itu seperti itu. Jadi dekat sekali, jadi sumber-sumber ini dimanfaatkan. Nah, sekarang sudah tidak. Sekarang sudah tidak ya. Jadi cuma nggak ada sekarang, kayaknya udah nggak keluar airnya, mungkin karena tidak ditimba ya. Seperti itu. Akhwat yang dirahmati Allah. Tapi sumur-sumur ini apa namanya ini, monumen-monumennya ini masih ada. Ya. Nah, itu sumur-sumur yang ada di Aqsa sebenarnya banyak ya, karena tadi ya barokah ya, begitu barokah ya. Begitu akhwat sayang. Nah, kemudian
next. Ada sekolah-sekolah juga di sana. Nah, iya betul ya. Ada sekolah dulu nih kita lihat. Jadi kalau hari biasa tuh ada di halaman ini nih yang 14,4 hektar. Ini begitu kita masuk di pinggir kirinya pintu gerbang itu ada sekolah. Ada sekolah di sini ya. Ada sekolah di pintu gerbang kiri nih sebelum kita masuk sampai ke Qubatus Sokhra dari pintu Maghribah, itu udah ada sekolah. Nah, ini sekolah muslim nih. Akhwat fillah, tapi kita mau lihat nggak boleh. Ya, di dekat nomor 2 nih ya, nomor 1 ini ada sekolah. Kemudian di sini juga ada sekolah gitu ya. Dan kemudian mereka anak-anak itu ada yang juga nggak pakai kerudung. Terus sebelum sekolah, ini kan kita lewat. Nah, akhwat, saya cerita dulu sedikit ya, Masya Allah, dari hotel, kita itu di luar 14,4 hektar ini di hotel, kita jalan kaki masuk ke dalam komplek 14,4 hektar ini. Masuk ini ada pintu gerbangnya, di pintu gerbang ini ada yang jualan, orang muslim, jual buah. Masya Allah, betul-betul barokah ya. Itu terong ya akhwat. Terong kita kan di sini yang ungu cuman lurus gitu ya. Itu gendut dan besar ya akhwat. Kentangnya besar-besar, tomatnya besar-besar, anggur saya beli. Kita beli anggur ya, manis anggur hijaunya. Ya. Terus kemudian, nah anggur ungunya juga ada. Terus ada anggur warnanya 2, di atasnya ungu, di bawahnya putih. Nah kita beli. Pada waktu itu lagi musim anggur, ya Masya Allah, manis sekali. Pokoknya bener deh, ya tentu pasti benar ya, firman Allah. Barok alladzi barokna haulah. Itu bener-bener barokah ya. Jadi itu kalau ingat tuh pengen beli terong ya Allah udah kebayang mau ditumis pakai rumah ya, pakai itu ya di balado pakai teri gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ya busuk ya. Jadi Masya Allah betul-betul pohon-pohonannya, buah-buahannya, ya Allah menyenangkan sekali gitu. Makanya harus bercita-cita memerdekakan agar kita bisa sujud di sana ya. Nah ini sekolah, anak-anak sekolah ini sebelum masuk ada yang jualan roti gitu ya. Dia bilang beli gitu ya, dia bilang beli gitu, pokoknya pakai bahasa Arab gitu ya. Akhirnya kesian beli gitu ya. Maaf, rotinya kayak roti yang ada di kalau kita di Madinah di Mekah suka dikasih gitu ya. Mirip-mirip seperti itu ya, akhwat. Nah, masuk ke sini ya, akhwat, ini banyak rumah-rumah tua. Rumah-rumah tua di sini ya kan, ada juga yang muslim jualan tokonya kecil gitu ya kalau muslim punya. Rumah-rumah di sini ya akhwat villa sampai masuk mau ke pintu gerbang di sini ya, mau masuk ke dalam ini dekat Qubatus Sokhra. Ini rumah-rumahnya banyak yang kosong. Sebagaimana suka diceritakan ya di forum-forum pembelaan Palestina dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan, rumah ini penduduknya diusir paksa, dirubuhin. Udah gitu mereka ini masuk ke dalam. Nah, sekarang jadi udah di dekat-dekat Qubatus Sokhra ini udah banyak orang Yahudi. Rumah-rumah ini ditempati oleh mereka. Ya, ada banyak juga rumah yang kosong. Rumah-rumah yang kosong ada juga. Sampai mendekati Qubatus Sokhra ini rumah-rumah tua. Pokoknya tua banget ya, jangan nanya catnya. Pokoknya temboknya kayak seperti ini nih. Tembok-temboknya nggak ada warnanya. Dari batu-batuan yang sudah dibuat dari zaman dahulu kala. Itu seperti itu ya akhwat. Ya, tapi kami melihat masih ada geliat muslim ya. Mereka ada yang jualan ya, dan antara mereka sendiri beli. Kemudian ya itu karena kan mereka nggak boleh kerja ya. Saya juga nanya sama supir saya namanya Omar. Omar, kamu punya paspor nggak? Nggak ada. Terus kamu ID card-nya, ya udah bikin ID card-nya jadi Israel yang bikin, kata dia. Sebab kalau nggak gitu saya nggak bisa kerja, kata dia. Jadi supir, tapi dia hafal Quran. Jadi sepanjang jalan itu dia membacakan Al-Quran buat kita. Masya Allah ya, itu supir loh, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Masya Allah, tabarakallah, pokoknya banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi ini sekolah-sekolah yang ada, mungkin sebagian juga udah tutup ya, karena kalau menurut saya ya tidak ada aktivitas sekolah, karena itu tadi mereka kuasai ya, dan mereka melarang. Jangankan itu, masjid itu pernah waktu kami di sana itu di Masjidil Aqsa, pernah nggak boleh azan. Jadi pada waktu itu habis sholat subuh, kita kan udah niat habis sholat subuh biasanya kami sampai syuruk. Itu tiba-tiba saya lihat gitu, saya betul-betul lihat gitu ya Ustazah Eva, itu anak-anak muda, anak-anak kecil, nggak anak muda 10 tahun, 9 tahun itu bawa kain gitu ya, kayak itu kafeah itu, kain isi batu-batu, masuk semua ke dalam Masjid Al-Aqsa. Lari-lari gitu. Terus saya bilang, aduh ada apa nih? Akhirnya ada yang namanya ada kayaknya murabitoh di situ ya, namanya Maryam. Ibu Maryam itu, Ukhti Maryam. Dia bilang, Ukti, dia bilang, kamu sampaiin ya ke teman-teman kamu, rombongan kamu, habis sholat subuh jangan zikir, langsung pulang ke hotel. Saya bilang, maaf gitu. Senyum, ya udah kamu pulang, pokoknya jangan nanya, kata dia gitu ya. Taunya apa? Mereka itu kesel kan karena tadi tuh ulang tahun, tadi tuh si Yahudi berisik nyanyi-nyanyi. Bahkan suara nyanyinya tuh dari tembok ratapan sampai pakai musik, tahu gitar nggak tahu organ, itu kedengeran di Masjid Kibli, kita sholat tuh nggak khusyuk.
Karena mereka pakai mikrofon. Udah gitu kita pulang di pintu-pintu yang tadi udah dibatasin tuh tadi, beberapa pintu. Mereka anak-anak muda Yahudi itu dengan rambutnya yang dipanjangin pakai topi kecil itu, mereka main gitar, joget-joget, nyanyi di depan pintu-pintu Masjidil Aqsa. Nah, itulah makanya ya kan saudara-saudara kita di Gaza sangat murka gitu ya. Mereka nggak seneng. Ini berarti penghinaan kepada Masjid Al-Aqsa. Nah, itu makanya kemudian akhirnya terjadilah serangan yang sampai hari ini ya kan belum juga usai. Itu dia, mereka duluan. Emang mereka keterlaluan, mereka penghinaan. Coba. Nah, ini perlu kita ketahui, coba di Indonesia. Betapa baiknya umat Islam Indonesia begitu toleran. Sementara kita di sana dikuasai Yahudi, saudara kita di Palestina, kita dibikin begitu gitu, ibadah nggak tenang, dia nyanyi-nyanyi pakai organ pagi, siang, sore, malam karena ulang tahun katanya 7 hari. Mereka nyanyi-nyanyi di pintu masjid, coba bayangin. Dan terakhir ke sana itu 7 Oktober 2023, itu orang-orang Yahudi udah boleh masuk ke halaman yang 14,4 hektar. Waktu pertama kali ke sana itu tahun 2000, sebelum COVID ya, saya insya Allah yang pertama ke sana itu 2019 kalau nggak salah ya. Itu nggak ada Yahudi masuk, nggak boleh kata mereka di area 14,4 hektar itu. Tapi 2022, 2023 udah boleh masuk. Ya, jahat sekali orang-orang Yahudi itu ya. Nah, itu akhwat filah, next barangkali bisa disampaikan lagi. Ya, kalau sudah berarti, kalau sudah tidak ada, berarti itulah makanya kenapa kita semuanya insya Allah harus membela Al-Aqsa, dan kita perlu tahu, jadi inilah peninggalan Islam, peninggalan di mana Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, udah jelas-jelas selama 16 bulan, lebih sedikit Rasulullah SAW dan umat Islam menghadapkan kiblatnya adalah ke Al-Aqsa ya, Masjidil Aqsa. Luar biasa. Jadi, dan inilah kiblat pertama umat Islam. Yang kedua adalah memang Allah sebutkan namanya langsung dalam Al-Qur'an. Kebayang oleh kita kalau seandainya kita tidak membela, kita tidak betul-betul menjaga Masjidil Aqsa ini, ya berarti kita membiarkan nanti satu saat cucu kita akan bertanya, udah baca surat Al-Isra ayat 1 di mana Masjidil Aqsa? Ternyata sudah tidak ada. Nah, uzubillah ya, jangan sampai ya. Karena mereka juga meyakini nih Yahudi yang jahat banget, mereka bikin dari tembok ratapan, karena itu pintunya mereka ya. Dari tembok ratapan itu digali di bawah Masjid Kibli tadi. Digali, katanya mereka meyakini di bawah Masjid Kibli itu, di bawah Qubatus Sokhroh ada King Solomon tadi, ya, Haikal Sulaiman. Padahal itu sama sekali tidak terbukti dan tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Akhwat ya, kita pernah dulu dari Dr. Amal Khalifah ya, beliau menyampaikan itu juga pejuang Palestina ya, Masya Allah, kita pernah dihadirkan ya, pernah dihadirkan King Solomon, makanya kan mau dirobohin. Iya, padahal tidak ada gitu ya, padahal nggak ada, mereka ngaku-ngaku aja. Nah, ini dia yang tadi saya bilang ya, ada mihrab Zakaria, ada mihrab Daud ya, ada mihrab Masjid Al-Aqsa, kemudian ada lengkung barat daya. Nah, tadi yang mihrabnya Maryam, terus kemudian tadi ada sumur zaitunnya Maimunah ya. Jadi kan Nabi Zakaria memang adalah pamannya daripada Bunda Maryam ya. Masya Allah, padahal Maryam sendiri nggak diakuin ya sama mereka ketika hamil itu kan mereka mengusir Maryam ya. Nauzubillah ya, itu jahatnya mereka. Tapi sekarang mereka mengakui kalau Masjidil Aqsa adalah tanah mereka. Dan ada satu lagi ya akhwat filah yang nggak boleh dilupakan. Kenapa berangkatnya dari Mesir? Nah, kemudian saya dibilang sama guide saya tuh bilang gini, besok lagi kamu jangan lewat Mesir. Mesir itu jauh, udah gitu kamu capek. Kan kamu pernah ke Turki, kata dia. Kenapa nggak lewat Turki aja? Mendingan kamu lewat Turki. Jakarta, Istanbul, dari Istanbul itu ke Tel Aviv katanya cuma 1,5 jam. Terus nanti di Tel Aviv saya gimana? Saya bilang gitu, nanti saya jemput. Emang nggak apa-apa kan saya punya sertifikasi guide. Kamu kan punya visa, nggak masalah. Katanya gitu kata dia ya. Tapi indahnya ketika saya dengan izin Allah rombongan kami lewat Mesir, ada pelajaran yang luar biasa ya akhwat. Siapa yang kemudian membebaskan kembali Palestina setelah Umar bin Khattab? Ya, setelah Rasul dan kemudian Umar bin Khattab, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dia punya benteng. Benteng yang pertama ada di tengah-tengah Kairo. Ya kan, di tengah-tengah kota Kairo. Itu bentengnya luar biasa. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi membangun benteng untuk menjaga Mesir ya dari serangan Yahudi. Dan kemudian beliau yang membela Palestina, memerdekakan kembali Al-Aqsa. Kemudian beliau yang luar biasanya lagi menuju Palestina dari Mesir itu ada di tengah laut benteng Salahuddin Al-Ayyubi lagi sayang. Itu bentengnya tinggi sekali sayang ya, karena pemerintah Mesir juga kurang aware, jadi udah agak rusak. Di tengah laut ya
akhwat fillah, di tengah laut. Saya ngebayangin Salahuddin Al-Ayyubi, pemuda yang luar biasa. Saya rindu, dan kita pasti akan rindu anak-anak kita, anak-anak biologis kita, anak-anak ideologis kita. Semoga bisa menjadi Salahuddin Al-Ayyubi berikutnya. Dia membangun benteng itu untuk memerdekakan Palestina di tengah laut. Nah, mohon maaf, kami ke sana gitu ya, itu ke sana dengan biaya tambahan gitu ya, karena kita kepengen banget gitu ya. Nah, jadi ini peranan kita gitu untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kita meneruskan perjuangan Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tentunya saya ingat sekali kata-kata dari Ustazah Nurjana yang saya sangat senang sekali, dan mudah-mudahan ini menjadi visi hidup kami. Kita berhutang budi dengan saudara-saudara kita yang menjaga Al-Aqsa. Masjidil Aqsa adalah warisan umat Islam, warisan kita semuanya. Tetapi kita nggak jaga, kita tidur di sini di Indonesia enak, tenang, udah nggak jagain, nggak ngasih apa-apa. Kita berhutang budi kepada mereka. Maka membayarnya adalah dengan mendoakan dan membantu mereka. Dan harus ini kita lakukan gitu kan ya. Kenapa? Karena ya tadi Allah kan mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya kan? Mau nggak kamu aku tunjukkan tijaroh, bisnis yang akan menjauhkan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu. Kamu beriman pada Allah, kepada Rasul, kita semua beriman kepada Allah dan Rasul, dan kita berjihad untuk menjaga Al-Aqsa. Sampai anak cucu kita, sampai akhir hayat, semoga insya Allah anak cucu kita bisa menikmati. Kita berjuangnya sekarang untuk bisa sholat di sini yang pahalanya luar biasa. Karena Masjid Al-Aqsa adalah jelas tadi di surat Al-Isra ayat 1 yang sudah Allah sebutkan ya, dua masjid yang langsung Allah memberikan namanya tadi di Al-Isra ayat 1 ini ya. Masya Allah ya. Kemudian juga tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di sana. Dan teman ternyata apa? Ketika tadi ikhwah yang menceritakan ke saya, Masjidil Aqsa itu artinya masjid yang jauh. Aqsa itu artinya jauh. Ya kan? Masya Allah gitu ya. Jadi masjid yang jauh gitu ya. Jadi jauh pun kita disuruh ke sana. Jadi ini menunjukkan umat Islam itu harus semangat. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Nah nanti di perbatasan Jordania, itu di tengah laut juga ada lagi benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi di situ tuh saya melihat Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya al-imanul amiq, kemudian ibadatus sahihah, fisiknya juga kuat. Pikirannya juga kuat. Ya, karena membangun benteng nggak cuma satu ternyata. Nggak cuma yang ada di Kairo. Nah, ini mungkin teman-teman yang dari Azhar ya tahu, mudah-mudahan udah ke sana. Jadi perbatasan Taba ada di situ, kita naik kapal lagi ke sana di tengah laut sayang, yaitu benteng Salahuddin Al-Ayyubinya. Kemudian ada lagi kemudian di perbatasan Jordania. Wah, lautnya biru sekali. Ya, airnya. Kenapa? Ini menunjukkan dalamnya luar biasa ya, sangat dalam ya. Nah, itu dia. Jadi kiblat pertama udah jelas hadisnya Bukhari ya, Masya Allah ya, dari Bara ibni Azib ya radhiyallahu an qala ya, bahwa Nabi bersabda bahwasannya Nabi dan umat Islam ya menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian baru turunlah Al-Qur'an ya, bahwasannya dipindah kemudian ya ininya ya. Maka ada kalau di Madinah itu ada masjid kiblatain ya. Karena Nabi dua kiblat. Karena pada waktu itu dari Aqsa Nabi sedang sholat dipindah kiblatnya ya. Masya Allah. Nah, inilah perjuangan yang harus kita lakukan. Kiblat pertama umat Islam, kemudian tempat mi'rajnya Nabi ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Di sana ya dari Abu Hurairah, di sahabat Nabi, padahal beliau termasuk akhir-akhir menjadi sahabat, tetapi beliau lama di Madinah sehingga beliau lama di sana. Nah, ini kita lihat rumah-rumah yang di pinggir-pinggir Aqsa ini seperti ini nih. Gambar ini nih akhwat, ya. Nah, ini jaga besi-besinya nih. Ini polisi Israelnya nih. Ini ya, ini polisi Israelnya. Perempuan, laki semua punya senjata, pakai sepatu besi. Ya, ini kadang-kadang topinya begini tapi biasanya pakai helm besi. Ya. Nah, ini kita lihat di mereka nih, kita nggak boleh masuk. Kadang-kadang kita juga seperti ini mau masuk masjid nggak boleh. Ya, jadi mereka dijagain, mereka nggak boleh masuk padahal itu Masjid Al-Aqsa. Dan gimana sih, kebayang nggak sih akhwat, kalau saya misalnya tinggal di Iqra, saya tinggalnya di Iqra Pondok Gede, ada masjid kan di Iqra, terus saya nggak boleh sholat di situ, kebayang nggak? Sedih dong, kita kecewa dong, ya makanya mereka berjuang. Dan kalau abis ini nih nanti ditangkap sama mereka, jahat banget mereka Yahudi ya. Dan mereka tuh pokoknya luar biasa jahatnya ya, nauzubillah min zalik ya. Penangkapan, pembunuhan, penggusuran rumah, ini banyak rumah-rumah yang kosong misalnya. Ya, karena digusur mereka ya. Kemudian mereka malah membangun pemukiman Yahudi ya. Mereka terus penjara perempuan, orang tua, dan penjara yang paling penuh adalah penjara Yahudi, penjara Israel untuk memenjarakan saudara kita akhwat Palestina ya.
Astagfirullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Penderitaan di bumi Gaza sampai hari ini ya sudah 15 tahun sampai hari ini, Masya Allah ya. Listrik yang dijatah nggak setiap hari cuma sekitar 4 jam, dan 4 jam ini menurut Ustazah Nurjana menceritakan karena beliau sudah pernah ke sana, nggak 4 jam berturut-turut, bisa jadi cuma berapa menit atau berapa setengah jam habis itu dimatiin suka-suka ya. Nah, itu juga hanya ada satu pintu keluar dari Gaza ya, yaitu Rafah, sementara Rafah juga ditutup oleh orang-orang Mesir ya, angka kemiskinan yang luar biasa ya, tapi yang sangat kagum lagi nggak ada tukang minta-minta, betul itu, betul banget, itu di dekat Aqsa itu mereka miskin-miskin nggak punya kerjaan tapi mereka nggak minta-minta, hampir nggak ada ya, hampir nggak ada, paling dari sekian banyak itu ada satu paling ya gitu ya, tapi terus dia sholat nggak jadi minta ya. Nah, infrastruktur juga sering ya dihancurkan ya karena serangan mereka. Kita tahu sendiri di mana di Gaza itu masjid, di rudal, rumah sakit, bahkan rumah sakit Indonesia ya, sekolah. Jadi pokoknya mereka melanggar banyak hal aturan-aturan PBB dunia yang mereka menyiksa ya Allah. Lihat akhwat kita ya, Masya Allah, sampai cacat gitu ya. Ya Allah, kita belum pernah berkorban apa-apa ya Allah. Ini namanya Isra Jabis ya, ditangkap itu ketika masih muda, kondisinya terbakar 60% fisiknya, divonis 11 tahun dengan tuduhan dia membuat tentara Israel ya membunuh, atau ya pokoknya itu buat mereka lah, mereka jahat pokoknya, pura-pura ya untuk bisa menangkap orang-orang di sana. Nah, ini bangunannya juga seperti ini nih, di dekat-dekat Al-Quds nih, kayak jendelanya udah kayak begini ya, ada rusak-rusak gitu ya. Karena mereka boro-boro bangun rumah ya sayang ya, sahabat ya. Karena mereka pun tertindas gitu ya. Itulah yang mereka rasakan. Jadi akhwat fillah sekarang sudah 70 lebih. Ayo bersama-sama Koalisi Daiyah Indonesia tentang urgensi dari Masjidil Aqsa, kita pahamkan saudara kita, teman-teman majelis kita, teman-teman tetangga kita untuk membela Masjidil Aqsa ya. Karena ini adalah mudah-mudahan kita termasuk bagian ya, karena inilah pemahaman Palestina secara utuh yang saya dapatkan ya dari guru-guru saya yang tercinta ya di Koalisi Daiyah Darah ya. Ini jadi di tempat-tempat lain juga saya mendapatkan, pernah juga di forum-forum ya tentang Palestina. Jadi inilah, jadi jangan sampai mengatakan ini loh ada, jangan sampai kita bilang ini loh di Aqsa aman-aman aja. Karena apa, yang paling militan adalah penduduk Gaza. Makanya di bukunya Ustazah Nurjana itu penduduk Gaza, anak-anaknya aja semua hafal Quran. Seperti itu ya. Jadi kalau yang lain karena udah capek kali ya, atau ya mohon maaf Ghazul Fikri yang luar biasa, akhirnya nggak semilitan penduduk Gaza ya akhwat sekalian. Dan menurut cerita dari guide saya itu, kenapa Gaza diserang, karena mereka pokoknya nggak ada kata lain jihad gitu untuk membebaskan Palestina ya. Maka doa untuk mereka, alhamdulillah kita di Masjid Iqra itu doa untuk Palestina itu subuh kita suka sholat berjamaah, kemudian kita saudara-saudara kita di Gaza ya di doa kunut, terutama setiap Jumat. Dan kalau tidak Jumat, ada ustadz-ustadz yang jadi imam juga mendoakan mereka ya. Masya Allah, mudah-mudahan doa-doa kita juga setiap sholat kita ya akhwat, setiap doa-doa kita terus lantunkan doa kita untuk saudara kita di Palestina ya. Tentunya kita semua tahu balasan bagi orang yang ikut ya, kita menunaikan kewajiban, Allah juga akan, saya merasakan gitu ya, kebarokahan yang luar biasa ya. Allah, kalau saya saya lihat gitu ya, dengan izin Allah, kenapa saya bisa ke sana dengan izin Allah biar bisa bercerita ini ya. Itu karena dengan izin Allah saya disertakan, walaupun saya masih jauh, saya belum seperti Ustazah Nurjana, Ustazah Eva yang waktunya, tenaganya, hartanya dipakai untuk membela Al-Aqsa. Saya masih kurang, tapi saya merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap kita yang membantu Palestina dengan donasi, dengan edukasi, bisa menjadi amal yang mengalir jariah ya. Dan kemudian akan diberikan kedudukan yang sama dengan berjuang di garda terdepan ya, seperti penduduk Palestina yang murabitoh. Waduh, saya banget tuh bisa jadi murabitoh di sana ya. Masya Allah, mudah-mudahan walaupun kita dari sini ya, karena kata Nabi SAW, barang siapa jahaza ghaziyah ya, siapa yang mempersiapkan orang yang berperang ya fi sabilillah faqad ghaza ya, dia juga termasuk orang yang berperang, dapat pahala perang ya. Wa man khalafa, dan barang siapa yang menjaga, menanggung urusan orang yang berperang. Nah, kita menanggung urusan saudara kita yang di Gaza ya, yang mereka keluarganya udah syahid, ayahnya udah nggak ada, ibunya nggak ada, kita membantu mereka, menanggung urusan mereka, maka kita juga ya fi sabilillah ya bi khairin ya, maka kita juga akan sama berperang di jalan Allah dengan baik. Berarti kita juga telah berperang.
Semoga insya Allah kita termasuk hadis Bukhari ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jangan berhenti di sini, semua ibu-ibu yang saya hormati, ya, jangan berhenti untuk mengikuti materi-materi terus dari Koalisi Daiyah Indonesia yang dipimpin oleh Ustazah Eva dan juga insya Allah dibina oleh Ustazah Nurjana, karena insya Allah ini akan ada banyak materi-materi yang luar biasa, menarik, dan membuat kita semakin cinta dengan Al-Aqsa, dan semoga insya Allah kita semua bisa sujud bersama-sama di sana insya Allah. Ya, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, semangat karena kepengen sekali kangen nanti bisa sujud bareng-bareng dalam keadaan merdeka di Masjidil Aqsa insya Allah ya. Jazakumullah khairan kasir para akhwat semuanya, dan kemudian saya kembalikan kepada MC Solihah cantik Ukhti Hanifah. Tafadholi. Insyaallah Ustazah, Masya Allah. Kita seperti sedang berjalan-jalan Ustazah ya. Insya Allah, walaupun saya sendiri, kita ya, mudah-mudahan kita bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Insya Allah. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Yang karena waktu juga mungkin kita memberikan 2 pertanyaan Ustazah. Ya. Hatifillah ya, kajian Palestina online pada hari ini bisa membuka open mic-nya atau bisa lewat chat. Seperti itu. Pertanyaan kepada Ustazah. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ya. Silakan, bisa lewat chat. Dan kami informasikan kembali Ustazah ya, untuk kajian berikutnya Akhwatifillah kita bisa hadir dengan Koalisi Daiyah Indonesia dengan materi Tufanul Aqsa yang akan dibawakan oleh Ustazah Nurjana ya. Nanti akan diinformasikan kembali untuk kajian berikutnya. Ya. Semua pastikan hadir ya, pasti bagus ya Uti Hanifah ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Baik, ada yang mau bertanya? Akhwat, udah paham? Semoga udah paham, Insya Allah. Minimal niat ya untuk bisa ke Aqsa, ya kan, membela Gaza, karena Allah akan menilai niat kita, Insya Allah ya. Jadi dari paparan yang sudah beberapa kali, kita udah 3 kali ya Ustazah Eva ya. Yang pertama Ustazah Erika, kedua Ustazah Nurjana hari ini, dan Insya Allah nanti berikutnya Ustazah Nurjana. Mudah-mudahan Insya Allah kita berniat untuk bisa bersujud di sana dalam keadaan merdeka Insya Allah ya. Mudah-mudahan Insya Allah dicatat Allah meneruskan perjuangan Maimunah radhiyallahu anha Insya Allah. Ada yang ingin bertanya, beberapa dari Dr. Kurnia Zahrufah. Kemudian Ustazah ingin bertanya, berapa lalu PBB memberikan keterangan Palestina diberikan hak merdeka. Bagaimana ini sebenarnya nih Ustazah? Ya. Iya, itu kalau kita lihat lagi, kalau saya baca-baca itu, mereka emang membuat begitu, menjadi anggota PBB atau pokoknya merdeka. Di bendera udah bisa dipasang di sana, tapi kenyataannya tidak. Jadi kalau kemarin guide saya itu menjelaskan di sana itu, sebenarnya Amerika sama Israel tuh main mata. Main mata. Amerika, ini menurut cerita mereka nih ya, Amerika nanti bisa dijelaskan lagi sama Ustazah Eva dan Ustazah Nurjana. Amerika itu, dia kenapa seolah-olah seperti membela sedikit. Sebenarnya di balik itu mereka juga ikut kejam bantu Israel. Karena Amerika punya kepentingan minyak dengan negara Arab. Itu mereka takut juga kalau misalnya diboikot, terus kemudian banyak bisnis-bisnisnya. Nih kita harus akui ya, akhwat, bahwa Yahudi itu di dunia cuma 15 juta loh. Umat Islam tadi udah disampaikan Ustazah Nurjana ada 1,5 M. Tetapi Yahudi itu menguasai ekonomi. Ya kita nggak boleh takut, kita ada Allah. Tapi ini real gitu, relate-nya di dunia tuh seperti itu. Jadi banyak banget bisnis-bisnis muara yang makanya banyak artis-artis atau orang-orang penting yang mereka punya ikatan bisnis dengan Yahudi. Makanya maaf, jarang artis yang itu mau bela Palestina. Kalau bela Palestina nanti dia diboikot, nggak dibayar, nggak di-endorse oleh Yahudi. Contoh nih, dulu kan ada ada Gigi Hadid, itu artis dunia ya. Dia Muslim, Gigi Hadid diboikot, dia nggak di-endorse. Wah, jadi dia hancur habis ibaratnya uangnya. Nah, karena tadi umat Islam itu masih hubud dunia. Nah, akhirnya dia cabut dukungannya kepada Palestina. Karena dia takut. Begitu juga. Nah, kita makanya di Indonesia harusnya kita berani memboikot gitu, karena kita mayoritas mati kok nggak makan produk Yahudi. Sabana produk kita, ya kan? Ada cilok, ada seblak, banyak lagi gitu.
kayak enak gitu kan ya, atau yang sehat-sehat yang lain. Jadi jangan beli mereka gitu ya, biar mereka tuh betul-betul hancur. Dan mereka nih keuntungannya aja nih, akhwat semua yang saya cintai, searching deh boleh. Keuntungan Yahudi Israel dari kurma mejol tanam di negeri Palestina, terus kemudian kulit-kulitnya orang Palestina Muslim dibayarnya murah, ya kan, dan kerja rodi, nggak boleh istirahat. Kita karena waktu ke sana lagi musim kurma pada waktu bulan Oktober, ya kan, itu kurmanya bagus-bagus sekali. Itu keuntungannya aja sekitar 37 triliun setahun dari kurma mereka. Kurmanya kurma Palestina, yang kerja orang Palestina, tapi dia ekspor paling banyak ke Eropa dan Amerika kurmanya. Nah, makanya Indonesia tuh kalau maaf ya ada kurma mejol from California, itu sebenarnya dari Israel, dari Palestina. Tapi mereka ke Amerika. Itu baru dari kurma ya, belum dari yang lain-lain. Gitu, akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Ya, jadi Yahudi ini memimpin, maka oleh karena itu kita harus kompak nih 1,5 M. Jangan kalah dengan cuma 15 juta ya. Dengan cara apa ya? Tadi membangun innallaha alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan barisan yang kokoh di koalisi Daiyah Indonesia. Yuk semuanya ikut serta di sini, kita berjuang di saudara kita gitu loh ya. Saya ingat hadisnya, malam yahtami bi umuril muslimin laisa minna, kata Nabi. Siapa yang nggak pernah peduli dengan masalah orang Islam, masalah saudara kita di Aqsa, di Gaza, maka dia bukan bagian dariku, kata Nabi. Bukan golonganku, bukan umatku ya. Semoga insya Allah kita masih terus berjuang. Nah, seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita jangan terlena dengan ungkapan itu, dengan informasi itu. Tapi lihat tadi korbannya, sebagaimana tadi Ustazah sudah datang di konferensi yang di Istanbul kemarin, korban-korban masih tetap banyak. Ya, seperti itu. Jazakillah pertanyaannya. Ini ada lagi Ustazah dari Ukti Neneng, bagaimana mempertahankan semangat masyarakat dalam memboikot produk Israel, karena sepertinya di awal-awal itu kompak gitu ya. Tapi makin ke sini jadi pada kembali lagi membeli. Dan juga dari Ukti Rahma, apa yang bisa kita lakukan sekarang dalam membantu Gaza yang saat ini kita sudah tahu Ustazah bagaimana pola-porandanya Palestina. Ini bagaimana Ustazah? Mungkin dari chat saja nih Ustazah ya, karena sudah waktu juga, sudah pukul 2.52. Ya. Jadi yang pertama, semangat boikot kita mulai dari diri kita. Kemudian kita ingetin lagi gitu loh. Ingat loh, ini bukan produk kita gitu. Kita cari produk lain. Sebenarnya udah teman-teman ya, udah ada teman-teman usaha mengalihkan produk itu ya. Tapi kadang-kadang kita udah kebiasaan. Malah saya seneng loh sama anak-anak TK, cucu-cucu saya tuh. Kalau saya mau beli sesuatu, Nena itu nggak boleh, Jida itu nggak boleh, itu boikot. Oh iya gitu ya. Terus anak saya kan guru SD kelas 1 tuh saja Eva ya. Gitu gini nama muridnya kelas 1 SD. Miss itu kan Yahudi. Ya abis ini dulu beli handphonenya dulu waktu belum ada boykot, katanya gitu ya. Sepatu juga gitu. Ih, Miss sepatunya Yahudi, katanya gitu. Ya ini belinya udah lama, katanya gitu ya. Bagus gitu ya. Semangat mereka tuh luar biasa, dan anak-anak kecil itu militan gitu ya. Saya juga tanya anak usia seperti saya, nenek, tuh cucu-cucu yang malah rajin ngingetin. Gitu kan ya. Nah, kita harusnya seperti itu karena mereka masih fitrah kali ya, begitu ya. Maka ayo kita juga semangat lagi ya kan. Insya Allah kita harus ingat ya, apa yang kita beli dari produk mereka Yahudi itu akan membuat senjata buat saudara kita di Gaza. Nah, maka oleh karena itu ini yang harus kita lakukan, dan kemudian Islam harus semangat. Bismillah, nggak boleh malas cari nafkah. Kenapa? Biar bisa nyumbang yang banyak. Karena rudal harganya mahal. Betul kan? Nah, ya kan, senjata harganya mahal. Maaf nih, kita boleh nyumbang, insya Allah barokah. Tapi maaf kalau nyumbangnya nggak banyak ya, sapi, kambing di sana juga mahal, ya kan? Maka oleh karena itu kita kalau sumbangan sapi 1/7 itu di Gaza, itu harganya hampir 9 juta. Ya kan? Nah, maka oleh karena itu Bismillah kita bertawakal pada Allah, berdoa kepada Allah, ikhtiar mencari nafkah yang baik agar bisa menyumbang. Seperti itu ya. Jazakillah pertanyaan-pertanyaannya Uti Hanifah dan teman-teman peserta semuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita terus ikuti kajian-kajian yang akan disajikan oleh Koalisi Daiyah Indonesia dengan Ketua Ustazah Eva.
Terima kasih banyak Ustazah Nani, jazakallah khair. Semoga Ustazah juga Allah selalu memberikan kesehatan sehingga kita bisa memberikan ilmu-ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kajian Palestina kita pada hari ini sebelum tutup, mari kita baca doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustazah Eva Muslifah. Pada Ustazah Eva, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada narasumber kita pada siang hari ini, Ustazah Nani Handayani, dan juga kepada MC kita, Ibu Siti Hanifah, dan juga peserta kajian Kepalestinaan Koalisi Daiyah Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Mari sama-sama, kita sudah di penghujung acara, kita sama-sama tutup kajian kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Bahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau. Azza imam magfiratik. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala hal yang mendatangkan rahmat-Mu dan keteguhan ampunan-Mu. Wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin. Selamat dari segala dosa dan beruntung mendapatkan berbagai kebaikan. Wan najata minan nar. Beruntung memperoleh surga dan terhindar dari siksa neraka. Allahumma ya sami'a sirri wa najwa, ya Allah yang maha mendengar rahasia dan pembicaraan tersembunyi, ya kasyifatur wal balwa, yang maha penyingkap bahaya dan kesengsaraan, ya man hawaijuna indahu maqdiyah, yang memenuhi segala kebutuhan kami, ya musabibal asbab, yang menggiring segala sebab, mujriyas sahab, dan yang kawan, ya mujibad doa, wahai yang maha mengabulkan, ya Aziz, ya Jabbar, yang maha kuat lagi maha perkasa. Allahumma inna nastaudi'uka baital maqdis wa ahlal qudsi wa kulla filistin. Ya Allah, kami titipkan Baitul Maqdis padamu, penduduk Palestina. Allahumma kun lahum aunan wa mu'inan wa nasiran wa nasira. Ya Allah, jadilah engkau sebagai penolong dan penopang mereka. Wala taruddalana du'aan, jangan kami, wala tukhayyib lana rojaan, jangan sia-siakan harapan kami, wa anta arhamur rahimin, karena engkaulah yang maha penyayang. Allah a'izzal islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Wa a'izza Filistin wansur ahlana fiha falaysa lahum siwaka. Muliakanlah Palestina, bantulah saudara kami di sana karena mereka tidak memiliki siapapun kecuali Engkau. Warbit ala qulubihim wasabbithum ya rabbal alamin. Ya Allah, ikatkanlah hati-hati mereka dan kokohkanlah, teguhkanlah mereka. Rabb semesta alam. Allahumma stakhdimna wala tastabdilna. Ya Allah, jadikanlah kami salah seorang Baitul Maqdis dan janganlah engkau gantikan posisi kami. Waj'alna minal ladzina yurabbituna bi Baitul Maqdis. Jadikanlah kami dari golongan mereka yang senantiasa berjaga di Baitul Maqdis. Wa minal ladzina 'alal haqqi zahirin. Juga dari mereka yang senantiasa membela kebenaran. Wali aduwihim qahirin, dan mengalahkan lawan. Fa'innahum la yu'jizuna, karena mereka tidak akan mampu melemahkanmu. Allahumma rzuqna salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka dan mulia. Au syahadatan ala a'tabih, ya, dan karena kami syahid dalam membelanya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang terjaga dari bencana. Wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Ya Allah, jangan kau jadikan di antara kami siapa yang bersama kami, siapa yang mengikuti kami adalah orang-orang yang terhina, tertolak amalnya, dan terhalang dari ridho-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Zefa yang telah membacakan doa di akhir kajian Palestina kita pada hari ini. Ya, Alhamdulillah, Utifillah, mari kita tutup kajian Palestina kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sebelumnya sebelum kita live, kita foto dulu bersama ya Ibu-ibu ya. Mungkin yang bisa dibuka mic kameranya. Ya. Alhamdulillah hadir. Saya sudah siap ya Ibu-ibu. Ya, di halaman pertama ya. Bismillah. 1, 2, 3. Ya, halaman pertama. Selanjutnya, halaman berikutnya. Ya, halaman kedua. Alhamdulillah. Halaman terakhir. Dan Masya Allah, saat ini kita sampai 74 ya. Tadi peserta kita pada kajian Palestina pada hari ini. Alhamdulillah, sudah saja. Ya, terima kasih banyak kepada Motivela yang sudah hadir pada hari ini, kepada pembina Koalisi Daya Indonesia, Ustazah Nurjana, Ketua Koalisi Daya Indonesia, Ustazah Eva Muslifa, beserta pengurus, dan kepada narasumber kita, Ustazah Nani Handayani. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kajian Palestina kita berikutnya bersama dengan Ustazah Nurjana dengan Tufanul Aqsa. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah Nurjana, Ustazah Eva, ada Mbak Mika, Bogor, Masya Allah. Teman-teman semua, jazakumullah. Assalamualaikum Bu Susi, SPK, Masya Allah ya. Saya Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Ustazah Eva. Insya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah berjalan dengan lancar Ustazah ya. Jazakillah semuanya. Setel video lagi, Bu Han. Iya, Ustazah. Jazakumullah khairan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.